Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adik-adik kelas besar dan adik-adik remaja, kita mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan hingga detik ini. Dan kita boleh diperkenankan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ya adik-adik, sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita awali ibadah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari malam yang panjang hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah kepadamu. Berkati kami, layakkan kami, dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga berakhirnya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hantar dengan mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sesaat lalu kita sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 2 ayat ke-23 sampai Keluaran 3 ayat yang ke-12. Dan sebentar teman kita Sayen Enos akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu, oleh karena kami sudah boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bahkan Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Olehnya itu kuasailah akan akal, pikiran dan hati kami. Bahkan Engkau berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan.
Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuasai kami di dalam berkata-kata, sehingga apa yang boleh kami sampaikan semuanya itu asalnya daripada-Mu dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 12, berbunyi demikian. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengikat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, Iman di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpak ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpak untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk anak kekasih Sayan Enos yang sudah membaca firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca
mendengar serta merenungkan firman Tuhan, serta memperlakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalian bisa memberikan sebuah alasan jika ada pertanyaan seperti ini. Mengapa bangsa Israel bisa mengalami penderitaan sebagai budak di negeri Mesir? Kira-kira apa ya alasannya? Ya, sebab pada masa pemerintahan Fir'aun, yang tentunya dia tidak pernah mengenal jasa-jasa dari Yusuf, pada saat itu bangsa Israel bertambah memenuhi negeri Mesir. Dalam bertambahnya penduduk Israel dipandang sebagai suatu ancaman bagi bangsa Mesir pada saat itu. Oleh karena itu, penguasa Mesir menerapkan kerja paksa terhadap bangsa Israel. Mereka harus bekerja keras tanpa diberi upah. Mereka harus melakukan pekerjaan siang dan malam, dan mereka tidak diberikan kebebasan. Makanya pada saat itu bangsa Israel mengalami penderitaan sebagai budak di tanah Mesir. Dari satu Fir'aun ke Fir'aun lain, bangsa Israel terus menjalani hidup dalam perbudakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat penderitaan dan kesengsaraan itu sampai kepada Allah, karena mereka memohon pertolongan kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ternyata Allah memperhatikan ratap tangis atas penderitaan perbudakan yang mereka alami. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara Allah untuk menolong bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Kira-kira bagaimana cara Tuhan? Ya, pada saat itu Allah memanggil dan menampakkan dirinya kepada seorang gembala yang pernah menjadi bagian di istana Mesir. Seorang yang pernah berempati dengan penderitaan bangsa Israel, dan seorang yang pernah dibuang di Sungai Nil oleh kedua orang tuanya agar selamat dari upaya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir pada saat itu. Kira-kira siapa dia? Ya, dia adalah Musa. Allah menjumpai Musa di Gunung Horeb. Dalam perjumpaan itu, Allah memperkenalkan dirinya lewat nyala api yang keluar di semak-semak duri. Allah menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Israel atas ratapan dan tangisan yang mereka sampaikan kepada Allah. Allah mendengar pergumulan bangsa Israel, dan Allah menyatakan rencananya untuk menuntun bangsa Israel ke negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Allah mengutus Musa kepada Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Musa mau dan merespon apa yang dikehendaki Tuhan? Ya, ternyata Musa tidak segera menyatakan kesediaannya.
Karena Musa pada saat itu tidak memiliki kepercayaan diri. Musa ragu untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia merasa bahwa secara kekuatan politis, sosiologis, Musa sebenarnya sudah kalah dengan Firaun. Dia adalah seorang gembala, sementara Firaun adalah seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Dan juga selain itu, bangsa Israel tentunya tidak serta-merta mempercayai Musa sebagai utusan Allah yang dapat membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, namun Allah sungguh sangat mengasihi Musa. Allah tidak membiarkan Musa di dalam ketidakpercayaan dirinya dan keraguannya. Allah meyakinkan Musa untuk tetap melakukan tugas pengutusan itu. Allah berjanji akan menyertai Musa dalam melakukan tugas pengutusan itu. Allah juga memberikan pengharapan yang dapat membangkitkan kembali semangat dan kekuatan Musa untuk menjalankan tugas pengutusan itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pengutusan Allah tidak hanya sampai pada sosok dan cerita Musa, melainkan pengutusan Allah sampai pada hari ini, terus berlangsung hingga saat ini. Dan hari ini kitalah adalah utusan Allah. Kita diutus Allah untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan kasih Kristus. Seperti misalnya kita diutus untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita diutus menolong teman kita tanpa pamrih. Kita juga diutus untuk terlibat di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu remaja dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya pengutusan Allah ini seringkali kita menolaknya. Kita seringkali menolak panggilan pengutusan Allah dengan berbagai macam alasan. Misalnya, saya tidak mampu untuk melakukan tugas pengutusan Allah. Saya tidak layak. Saya ini adalah orang berdosa. Bagaimana saya bisa melakukan tugas yang Allah berikan kepada saya? Siapakah saya ini? Orang lain lebih hebat loh daripada saya. Kenapa bukan orang lain saja yang diutus? Kenapa mesti saya? Nah, kadang kita tidak percaya diri untuk melakukan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Kita ragu apakah kita bisa melakukan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Tapi yang perlu anak-anak ketahui saat ini, bahwa jika Allah memanggil dan memilih seseorang untuk melakukan tugas pengutusan, maka Allah juga yang akan melayakkan dan memampukan kita untuk melakukan tugas tanpa kita sadari. Yang penting dalam tugas itu kita mau untuk menjalaninya. Kita mau untuk melakukannya dengan penuh kerelaan dan ketabahan. Jadi ketika Allah mengutus kita, hindarilah kata-kata penolakan. Karena secara tidak langsung kita ragu atas penyertaan Allah untuk kita. Jadi firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk kita tidak menolak tugas panggilan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita,
selaku anak-anak pilihannya. Sebab jika Allah sendiri mau mendengar teriakan minta tolong bangsa Israel untuk dilepaskan dari perbudakan, hal yang sama juga akan dilakukan Allah jika kita sebagai anak-anaknya juga mau minta tolong dan berseru kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah akan menolong dan mengutus orang lain juga untuk dipakai sebagai alatnya untuk bisa melepaskan dari pergumulan-pergumulan kita. Jadi banyak cara Allah untuk menolong kita. Ya, misalnya ketika kita mempunyai masalah dengan sakit penyakit, Allah bisa memakai dokter atau perawat supaya kita bisa disembuhkan dari sakit penyakit. Atau ketika kita mengalami kekurangan, Allah bisa memakai orang lain untuk dapat melepaskan kita dari kekurangan itu. Atau juga masalah pertemanan, Allah juga bisa memakai teman kita untuk dapat membebaskan kita dari masalah pertemanan itu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan meninggalkan kita, tetapi Allah senantiasa akan menolong kita, akan memperhatikan kita dan memampukan kita untuk melewati setiap masalah yang kita hadapi. Asal kita memang benar-benar mau berseru kepada Allah, mau datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun dan siapapun bisa dipakai Allah untuk ikut terlibat di dalam menyatakan kasih-Nya dan juga untuk menjawab setiap pergumulan yang kita alami, sehingga setiap permohonan kita kepadanya akan mendapat jawaban. Tetapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga dipakai Allah untuk dapat menjadi alatnya untuk bisa menolong orang lain juga di sekitar kita dari kesusahan. Nah, untuk merespon kesediaan kita menjadi utusan Allah, marilah kita naikkan doa kepada Bapa di surga. Kita mohon pertolongannya, kita mohon Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga tidak ada lagi penolakan ketika Allah mengutus kita dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menjadi utusan-Mu. Kami mau menyatakan kasih-Mu kepada teman-teman kami. Kami mau menjadi teman yang memperhatikan. Kami mau menolong teman yang kesulitan belajar. Kami mau menjadi utusan-Mu karena kami yakin bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Kami yakin Engkau memampukan dan melayakkan kami untuk dapat melakukan tugas panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman untuk kita dapat menjadi utusan Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Indah. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Ya adik-adik sudah dapat? Mari kita ambil Alkitab kita buka di Perjanjian Lama Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Ya, kalau adik-adik sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, itulah ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Ya, nanti boleh dikirim melalui WA. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk menghantar persembahan syukur kita, mari kita mengangkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang pujian kita sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah yang patut kami puji, sembah, dan kami permuliakan. Dan kami sangat bersyukur jika pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami dapat merespon pengutusan yang Engkau berikan kepada kami selaku anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau semakin memampukan kami untuk kami dapat menyatakan kasih Tuhan lewat pengutusan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak di dalam masa pertumbuhan jasmani maupun rohani. Biarlah Tuhan terlibat di dalamnya, sehingga mereka akan diberkati di dalam pertumbuhan mereka. Mereka dapat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, diberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan anak-anak kami ini akan menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan, yang semakin berlimpah-limpah di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam masa pendidikannya saat ini. Mari Tuhan, Engkau juga menolong mereka, memampukan mereka untuk mereka belajar, untuk bertanggung jawab atas tugas mereka di dalam pendidikan mereka, sehingga mereka akan semakin rajin belajar. Mereka akan dengar-dengaran terhadap guru mereka,
Bahkan juga ya Bapa, kelak mereka dapat meraih prestasi di dalam pendidikan mereka. Mereka dapat membanggakan orang tua mereka, terlebih membanggakan Engkau sebagai Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk masa depan mereka. Tuhan juga turut campur di dalamnya, membimbing mereka sehingga mereka tahu jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka dapat meraih masa depan mereka sebagaimana Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan mereka. Memberkati juga mereka di dalam setiap pergaulan mereka. Tuhan iring mereka sehingga mereka senantiasa diberikan hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dalam pergaulan mereka juga dapat menjadi berkat bagi sesama mereka. Mereka akan dilepaskan dari pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, berkati mereka di dalam setiap tugas pekerjaan, usaha, maupun di dalam setiap pelayanan yang Tuhan kehendaki buat orang tua mereka. Demikian juga kami juga berdoa buat ibunya Ciko yang ada di kelas kecil dan juga ibunya Timi yang di kelas besar. Kiranya ya Tuhan melawat akan keberadaan ibu kekasih ini yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati setiap perawatan yang diberikan dokter ataupun keluarga terdekat untuk boleh merawat ibu kekasih dari Ciko. Kiranya dalam penyertaan-Mu Tuhan izinkan untuk ibu kekasih ini dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Engkau juga memberikan kekuatan, kesabaran buat anak-anak, walaupun mereka saat ini diperhadapkan dalam masalah orang tua mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh di dalam tugas pekerjaan, usaha, maupun dalam setiap pelayanan sekolah minggu remaja. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan-Mu, sehingga ya Bapa, setiap tugas yang Engkau berikan boleh dilakukan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan semuanya itu hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami yang Engkau pakai untuk mengatur setiap program-program yang boleh saat ini diperuntukkan untuk kesejahteraan bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya lewat tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi para pemimpin kami ini ya Bapa, bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang senantiasa hanya berpengharapan kepada-Mu, serta bangsa yang menjadikan Engkau sebagai Allah yang patut dipuji, disembah, dan dipermuliakan. Bahkan juga bangsa yang mengenal kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan atas persembahan yang boleh kami berikan pada ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan yang boleh kami berikan saat ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu remaja.
bahkan juga dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terlebih-lebih berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami di dalam pikiran, perkataan, dan perilaku kami, sehingga kami tetap senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa permohonan kami ini ya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya yang akan menyempurnakan doa ini. Janganlah semua ini menjadi kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena setiap doa dan permohonan kami ini hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita berdiri dan kita menutup ibadah kita dengan mengangkat pujian Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, boleh duduk kembali. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.